Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmiza Patriazi, NIM 21681017, Prodi Ekonomi Syariah, Lokal 2A. Mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosen pengampu Ibu Mailani Harfika Sari, MPD. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu teks genre makro, mikro, dan jenisnya. Yang kedua yaitu perbedaan antara makro dan mikro. Yang ketiga yaitu pengembangan paragraf. Yang keempat yaitu pemakaian poebi. Dan yang kelima yaitu penggunaan kalimat efektif. Apa sih teks genre makro dan mikro? Nah, di sini saya akan menjelaskan genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Sedangkan genre mikro adalah jenis teks yang dapat berdiri sendiri, dapat juga digabungkan menjadi satu dalam genre makro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis teks genre mikro, yaitu saya ambil contoh dari teks deskripsi, yaitu tentang alam, di mana yang diberi judul Parang Tristis dan Indah. Pada teks narasi ini berisi tentang fakta yang tersusun secara sistematis serta penjelasan yang digunakannya secara mendetail, membuat teks narasi tersebut dapat berdiri sendiri secara tunggal. Sedangkan jenis teks genre makro yaitu contoh dari ulasan tentang artikel ilmiah ekonomi yang diberi judul pembuatan casing handphone berbahan limbah plastik. Teks tersebut menjelaskan keseluruhan tentang bagian dari alam tersebut, mulai dari pengenalan nama penulis serta adanya amanat penulis untuk para pembaca. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan genre mikro dan makro. Adapun perbedaan antara genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Sedangkan genre mikro adalah jenis teks yang dapat berdiri sendiri, dapat juga digunakan menjadi satu kesatuan dalam genre mikro tersebut. Dari contohnya tadi sudah dijelaskan saya tentang pada teks ulasan tentang peningkatan ekonomi masyarakat dan cara memanfaatkan limbah plastik. Dan kepada genre mikro itu sudah saya jelaskan juga pada teks narasi yang berjudul Parang Tristis dan Indah. Itulah yang menjadi perbedaan antara keduanya. Yang ketiga yaitu adapun pemakaian dari poebi. Poebi itu singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang dimaksud dari poebi adalah penggambaran bunyi, bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital atau tanda baca. Kedua teks yang sudah saya jelaskan yang contohnya tadi sudah menggunakan penggunaan baik dan benar karena setiap nama negara yang terdapat di kedua teks tersebut menggunakan huruf besar. Pada bagian yang keempat yaitu pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf merupakan cara pemula untuk mengembangkan pola pikiran dalam suatu paragraf. Pengembangan pola pikir bisa dilakukan dengan mengembangi dalam berbagai kalimat penjelasan yang ada di dalam paragraf tersebut. Kalau dalam genre makro, pola pengembangan pada paragraf yang digunakan adalah pola sudut pandang yang merupakan pola sudut pandang penulis terhadap suatu hal. Pada genre mikro, pola pengembangan paragraf yang digunakan adalah pola kuantitas yang merupakan pola paragraf yang berisi akibat suatu hal di mana sebab menjadi gagasan utama dan akibat menjadi penjelasan. Kedua contoh yang
yang sudah disebutkan tadi, pada teks tersebut sudah menggunakan pola paragraf yang campur, yaitu paragraf di mana kalimat utama terletak di awal dan akhir paragraf. Yang kelima yaitu yang terakhir, yaitu penggunaan dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacaan, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan informasi yang sama dengan informasi yang diperoleh pembaca. Berkenaan dengan konteks tuturan lisan, sebuah tuturan yang efektif harus memiliki pilihan untuk menghidupkan kembali pemikirannya yang digerakkan oleh audiens, persis setara dengan apa yang dimiliki pembaca. Pada teks yang sudah saya contohkan yang pertama tadi, penulisan serta penyusunan kalimatnya telah menggunakan kalimat efektif yang dapat dari adanya kesatuan gagasan, kesepadanan, kehematan, kelogisan, kebenaran, keringkasan, dan yang lainnya yang merupakan ciri-ciri kalimat efektif. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari saya tentang teks genre mikro dan juga makro. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.